Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sejahtera selalu. Perkenalkan, nama saya Edo Dumilansyah, NPM 21910004200084. Di sini saya akan menjawab soal UTS, dan soal yang pertama, apa yang Anda pahami tentang pendapatan nasional dan bagaimana metode atau cara yang menghitung pendapatan nasional? Dan yang saya pahami tentang pendapatan nasional ialah salah satu indikator agar bisa mengukur lajunya tingkat pembangunan maupun perkembangan kesejahteraan pada sebuah negara dari waktu ke waktu. Dan bagaimana metode atau cara menghitung pendapatan nasional? Metode pendapatan nasional itu ada 3. Yang pertama, pendekatan produksi. Yang kedua, pendekatan pendapatan. Yang ketiga, pendekatan pengeluaran. Dan yang pertama, yang dimaksud dengan pendekatan produksi, pendekatan ini menekankan pada kegiatan yang menciptakan nilai tambah. Maka dari itu perhitungan hanya mencakup perhitungan nilai tambah pada sekitar produksi. Dan cara menghitungnya menggunakan rumus Y sama dengan Q1 kali P1, Q2 kali P2, Q3 kali P3 ditambah Qn kali Pn. Y sama dengan pendapatan nasional, sedangkan P1 harga barang ke 1, dan Pn harga barang ke N. Qn jenis barang ke 1 dan Qn itu jenis barang ke N. Dan yang kedua, pendekatan pendapatan. Yang dimaksud dengan pendekatan pendapatan itu dihitung dengan menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima masyarakat atau pemilik faktor produksi. Dan cara menghitungannya menggunakan rumus itu Y sama dengan W plus R ditambah I ditambah P. Yang dimaksud Y itu pendapatan nasional, dan yang dimaksud dengan W upah atau gaji balas jasa pemilik tenaga kerja, dan yang dimaksud dengan R itu sewa atau balas jasa pemilik tanah. Yang dimaksud dengan I itu bunga atau balas jasa pemilik modal, dan yang dimaksud dengan P itu keuntungan, balas jasa pengusaha. Dan yang ketiga itu ada pendekatan pengeluaran. Yang dimaksud dengan pendekatan nasional itu dihitung dengan cara menjumlahkan permintaan akhir dari para pelaku ekonomi atau disebut konsumen, produsen, dan pemerintah dalam suatu negara. Dan itu juga bagaimana cara menghitungnya, dan itu menggunakan rumus Y sama dengan C ditambah G ditambah L ditambah X dikurangi M. Yang dimaksud dengan Y itu ya pendapatan nasional, dan C itu pengeluaran konsumsi rumah tangga, dan yang dimaksud dengan G itu pengeluaran konsumsi pemerintah, dan sedangkan I investasi domestik bruto, dan yang X itu ekspor neto atau nilai ekspor. Jadi X dikurangi M
itu maksudnya ekspor noto atau nilai ekspor. Oke, soal yang kedua. Jelaskan aliran pendapatan perekonomian 2 sektor, 3 sektor, 4 sektor atau terbuka di sekitar disertai dengan gambar dan syarat perekonomian tersebut mencapai keseimbangan. Dan yang saya pahami tentang pendapatan perekonomian 2 sektor itu sering disebut juga perekonomian sederhana karena hanya terdiri 2 pelaku, yaitu rumah tangga konsumsi atau masyarakat dan rumah tangga produksi atau perusahaan. Model perputaran arus ekonomi 2 sektor itu ada 4. 1. Menjual faktor produksi atau tanah, modal, dan lain-lain. 2. Itu memberikan pendapatan sebagai balas jasa. Dan yang ketiga itu pengeluaran konsumen untuk pembelian barang atau jasa. Dan yang keempat menjual barang dan jasa. Dan yang dimaksud dengan pendapatan perekonomian 3 sektor itu terdiri atas rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, dan pemerintah. Perekonomian 3 sektor dapat dijelaskan melalui 5 model. 1. Pasar barang dan jasa. 2. Rumah tangga konsumen. 3. Pemerintah. 4. Rumah tangga produsen. Dan 5. Pasar faktor produksi. Dan yang disebut dengan pendapatan perekonomian 4 faktor yang saya ketahui itu perekonomian 4 faktor itu yang paling sesuai dengan kenyataan, yaitu bentuk perekonomian terbuka. Perekonomian terbuka adalah adanya kegiatan masyarakat luar negeri dalam bentuk ekspor, impor, dan pertukaran faktor produksi. Perekonomian 4 sektor pun itu ada 4 model. Itu yang pertama pasar barang dan jasa, yang kedua masyarakat luar negeri, yang ketiga itu pasar faktor produksi, dan yang keempat pelaku ekonomi dalam negeri. Ya, saya akan melanjutkan soal yang ketiga. Apa yang Anda pahami tentang keseimbangan AD dan AS? Apa yang membedakan teori tersebut? Oke, yang saya ketahui tentang AD, keseimbangan AD itu disebut dengan permintaan agregat. Permintaan agregat itu adalah tingkat pengeluaran yang akan dilakukan dalam ekonomi pada berbagai tingkat harga. Dan sedangkan yang AS itu disebut dengan penawaran agregat. Ya, penawaran agregat itu adalah penawaran barang dan jasa yang dilakukan perusahaan-perusahaan dalam perekonomian pada berbagai tingkat harga. Dan yang sedangkan pengeluaran agregat adalah menggambarkan tentang hubungan antara pengeluaran yang akan dilakukan dalam perekonomian dengan pendapatan nasional. Dan yang saya ketahui tentang teorinya itu ada pandangan klasik dan juga pandangan Keynes. Pandangan klasik itu perekonomian selalu mencapai tingkat kesempatan kerja penuh, dan yang sedangkan pandangan Keynes itu tingkat permintaan efektif, yaitu pengeluaran agregat dan permintaan agregat akan menentukan sejauh mana produksi nasional akan diwujudkan dalam ekonomi dan kesempatan kerja akan tercapai. Dan sekian dari saya, mohon kurang lebihnya saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.